sama juga di dunia luar, maka pilihannya sangat banyak. Jadi isu kontemporer itu sangat banyak. Kontemporer itu maknanya adalah yang sedang terjadi. Kontemporer itu kalau durasi ya 5 tahun sebelum ini, sekarang, dan 5 tahun setelah ini. Tapi kita boleh usul 10 tahun sebelum ini, kemudian hari-hari ini, dan 10 tahun setelah ini. Kontemporer itu aslinya sesaat. Dan PAI itu ada banyak terminologi. Nanti saya juga ingin menjelaskan tentang apa itu pendidikan agama Islam. Tentu ada perspektif fikih, ada perspektif filsafat pendidikan Islam, ada perspektif manajemen pendidikan Islam, atau perspektif lain. Tapi tidak mungkin kita membahas semua perspektif. Jadi gabungan antara isu kontemporer dengan pendidikan agama Islam, ini dua frase yang pendek tapi sangat-sangat luas, sangat-sangat variatif. Di buku ini saya rencana juga akan menjelaskan itu, termasuk kompleksitas isu kontemporer pendidikan. Kompleksitas, jadi sesuatu itu sangat kompleks. Di dalam isu kontemporer yang sekarang ini, draftnya di tangan saya, kita akan hubungkan yang pertama, yang paling dibahas di luar negeri, dalam negeri, itu hubungan pendidikan agama Islam dengan toleransi, radikalisme agama, dan multikulturalisme. Prodi kita di situ. 87 dokter yang dihasilkan oleh pasca sarjana itu bicara mengenai toleransi dan multikulturalisme. Belum semua, sehingga ini numpuk disertasi 86, 87, belum yang. Maka kita punya pikiran, kita kembangkan hubungannya PAI dengan kemanusiaan dan pelaksanaan maqasid besar. Ini yang belum pernah dibahas di disertasi. Padahal hukum Islam, pendidikan Islam itu implementasi, harus implementatif di maqasid besar. Peningkatan perlindungan Hifdzuddin, Hifdzun Nafs, ada berapa? 5 ya? 5. Hifdzul Aql, Hifdzul Fasl, dan Hifdzul sama. Nanti secara enteng-entengan, karena saya bukan ahlinya, ya saya perlu masukan. Tapi yang jelas, saya percaya bahwa ini harus menjadi bagian dari PAI. Di madhabnya kemanusiaan dan pelaksanaan konstitusi.
Madzhab PAI-nya Utsman itu tidak hanya kulturalisme, tapi nanti dikembangkan sampai maqasid syariah agar perspektifnya terbuka. Saya pernah ngomong sama juga Prof. Imam, Prof. Masuri, lama-lama jenuh kalau kita seperti yang dikutip ya teman-temannya itu sendiri. Ini aja sudah ada kan? Sudah. Dan siap mengutip sudah. Wah, dan dia mengutip itu saja. Saya tahu itu. Panjang. Tawanu. Nanti kita ini yang baru. Insya Allah ini akan perspektif yang jauh. Mungkin sampai bukan 5 tahun 10 tahun, mungkin sampai 30 tahun. Pendidikan akan Islam dan digitalisasi. Ya, kita akan bawa kelas ini ke dunia yang lebih luas. Tapi itu masih rencana. Kemudian ini misi ini saya buat sendiri, saya gambar sendiri, saya sendiri. Kita misinya itu kan peradaban dunia. Pak Imam. Tapi pendidik PAI kita nggak ada yang hubungkan ke situ. Masih peradaban Dinoyo, bawa warung, masih seru. Peradaban Kepanjen, kurang top. Sehingga anak-anak kita nanti baru kita terjun ke situs. Izinkan saya memulai dari terminologi. Ini pasti anyar ini. Ini pasti barang anyar ini. Konsepsi mengenai isu kontemporer pendidikan agama Islam ialah hal-hal terkini. Ini konsep dulu. Hal-hal yang paling mutakhir yang menjadi perhatian khalayak banyak yang akan dicatat oleh sejarawan. Kalau hanya menjadi buah bibir orang-orang umum, itu masih belum sahih. Yang disebut kontemporer itu kalau sejarah mencatat abad ke-8 sampai 13 ada kejayaan Islam di sini penemuannya itu. Nah, nanti akan jadi sejarah tahun 1990 sampai 2035 itu ada apa di Islam yang sementara tidak ada apa, nggak ada apa-apa loh ini nyaris tidak ada apa di dalam pendidikan Islam. Kalau kita ukurannya pertanyaan yang ke-6, sampai seberapa jauhkah pendidikan agama Islam itu merubah dunia? Dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa contemporary artinya living or occurring at the same time. The event was recorded by contemporary historian, atau mereka bilang belonging to or occurring in the present. Kontemporer maknanya waktu sesaat, waktu terkini, sedang terjadi akhir-akhir ini. Hal-hal yang update mendapat perhatian umum. Kontemporer sifatnya tidak tetap dalam waktu yang lama melebihi 5 tahun, namun lebih pada hal-hal yang terjadi kekinian. Jadi lebih dari 5 tahun itu sebelum dan sesudah itu sementara kesimpulan kami panjenengan mau nambah 100 tahun.
Salah satu pokok bahasan dalam isu kontemporer dalam pendidikan agama Islam adalah bagaimana pendidikan agama Islam dikaitkan dengan isu toleransi dan intoleransi. Sudah ini di sini. Bagaimana pendidikan agama Islam bisa menjadi ancaman pelaksanaan maqasid syariah. Isu pluralisme, isu radikalisme, pembangunan ideologi dunia, pembangunan peradaban dunia, dan pendidikan dalam konteks digital era. Sehingga nanti disertasi kita, kalau saya mau matur sama Pak Rektor dan Pak Imam atau yang lain, guru besar senior lainnya, akan kita tawarkan perspektifnya, tidak hanya multikulturalisme itu. Pembahasan pendidikan Islam kontemporer termasuk pemahaman orang luar. Hati-hati ya ini. Jadi kita akan ngutip termasuk mereka yang disebut sebagai orientalis. Hati-hati. Jangan masuk mata itu nanti. Tapi harus saya tunjukkan. Harus saya tunjukin. Agar perspektif kita itu tidak inward saja dari lorong kita, karena ada lorong lain yang boleh jadi lorong lain itu menjadi input tadi. Mengerti apa yang saya maksud? Jadi jangan muak. Kalau dokter itu jangan muak dengan pendapat orang lain, walaupun pendapat orang lain itu bertentangan dengan kita. Dalam akademik harus terbuka, harus berani challenge tapi nggak katut. Dan dunia internasional, nah ini agak lain dengan mungkin dosen lain. Mungkin background saya sedikit terpengaruh dengan pendidikan luar negeri, sehingga luar negeri negara non Islam, sehingga perspektif saya ada banyak yang. Nah, orang seperti kami ini kemarin dikumpulkan di Surabaya, seluruh lulusan Australia, ada orang 400. Ternyata ada impact pendidikan kita yang di S3 itu dengan perspektif sadar di sini. Kalau lulusan Mesir itu pasti punya impact gaya perspektif Mesir. Kalau kalau Universitas Madinah, Ummul Qura, pasti perspektifnya Ummul Qura. Itu berarti ada fakta yang mengatakan ada impact pendidikan agama Islam dengan pembangunan peradaban. Makanya masuk ke sini. Berani-beranikan kita. Dari pendahuluan ini setengah halaman ada pertanyaan. Ya, silakan. Kebijakan ini apakah nanti diberlakukan untuk mahasiswa angkatan kami atau nanti itu diberlakukan untuk yang angkatan selanjutnya? Karena kemarin ini kita sudah digembleng sama Prof. Jun sama Prof. Maskuri, bahkan di proposal kata Prof. Maskuri, proposal harus final yang sekarang, sehingga topik-topik yang kami angkat masih berkutat pada perspektif lama tentang multikultural. Dan itu pula yang kemudian, tetapi cuma ada beberapa perbedaan di mana tidak lagi terkotak pada istilah-istilah kunci sebelumnya seperti
seperti internalisasi dan seterusnya, yang implementasi dan seterusnya. Jadi sudah di katakanlah didorong untuk tidak menggunakan yang seperti itu, tetapi lebih kepada yang lain, tapi tetap dalam bangunan besar multikulturalnya. Sehingga kalau ini kemudian diterapkan kepada kami, maka akan ada perubahan-perubahan lagi yang harus fatal. lakukan. Mulai nol lagi. Saya sudah tahu Pak. Tidak tahu. Belum apa-apa harus khawatir kan. Tidak, multikultural tetap. Jadi itu menjadi pokok perspektifnya. Jadi al-muhafadzatu ala tadhimi sholih. Waktu bil jahdi timas. Jadi kalau ini aslah ya tak apa-apa. Nanti untuk itu saya belum diskusi sama Pak Mas Budi. Tapi sudah saya katakan di waktu sebuah ujian itu. Karena ada sidang sebelum ujian, ada sidang para perspektifnya ini. Ya biar urusan saya nanti. Semoga tidak ke kita. Dan kalau nggak beda juga nggak apa-apa, tetap baik. Jangan jurusan istiqomah kok kan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah ini kan pelajaran Pak. Ini bukan kitab keputusan direktur mengenai atau keputusan rektor mengenai topik-topik. Nah, jalan aja. Menjawab ya itu ya. Ya. Sudah. Jawaban saya Sangat menjawab. ya, tekem begitu. Dan lega berapa ya? Sangat lega juga. Berat tak begitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, perspektif dan pendekatan. Perspektif. Jadi dengan kita ajak mencari kacamata. Tema menggunakan pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Dan pendidikan. Saya anggap sama dalam kaitan ini. Boleh diperkarakan, tapi nggak usah diperkarakan. Karena Agama. secara bergantian. Menurut pengertiannya adalah proses edukasi tentang agama Islam dan nilai Islam. Agama Islam adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk pemahaman tentang agama Islam, kaidah dan rukun Islam. Nilainya itu aja kan. Semua tujuan dari proses pendidikan adalah menjadikan anak didik dan masyarakat memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang tinggi, sikap tindakan terpuji, dan untuk mengangkat derajat dirinya dan kemanusiaannya. Kalau sudah ketemu mengangkat derajat dirinya dan kemanusiaannya, itu agama Islam. Perspektif yang dipakai dalam mata kuliah ini ilmu sosial dan pemerintahan, tidak melalui fikih. Perspektif pandangan dalam tema ini, pandangan kalangan umum baik secara internal umat Islam maupun luar. Khusus pandangan dari kalangan eksternal mungkin tone-nya berbeda dengan harapan perspektif internal. Mungkin ada muncul misconception about Islam dari kalangan luar. Namun pandangan kalangan luar bisa menjadi kesadaran internal bahwa kita ini beragama dalam konteks lingkungan yang lebih besar dalam kancah dunia internasional. Jadi hati-hati ya. Kalau setelah kuliah ini panjenengan menjadi agak orientalis. Lulus kuliah itu langsung jadi orientalis. Gak apa-apa, lanjutkan saja. Hati-hati. Sholat full jamaah. Jangan nyinggung juga. Khususnya sebelah Anda itu kayaknya. Saya kok jadi kesini. Ahli Jawa. Jadi dia jadi apa? Sebutan Yauman. Majmu'an Yauman. Akhirat keroyokan. Dunia imperial. Berarti kalau Prof boleh tanya Prof. Ya ya. Berarti ketika pandangan tokoh tentang
misalkan ya tadi misalnya ISIS perspektif ke Yasin. Iya kan? Beliau tidak apa-apa. Yang penting logiknya, dasarnya, tujuannya, tidak ada masalah. Misalnya gini, nanti kan saya bahas mengenai Clash of Civilization. Samuel, panjenengan boleh kritik itu. Jadi judulnya ya kritik terhadap Samuel itu. Ya, jangan itu dilek, karena itu masih sesuatu yang sekarang lagi digempur, ya. Tapi fakta datanya di mana itu tugasnya mahasiswa. Fokus bahasan pendidikan ini kompleksitasnya, biar horizonnya tinggi, sangatlah luas. Tema itu dilacak secara akademik dan praktek keagamaan, tantangan-tantangan, problem-problem baik yang dari ulama Islam kalangan umum dalam berbagai literatur internasional, studi Islam kontemporer antara lain meliputi hukum Islam dalam komparasinya dengan hukum konvensional Barat, ekonomi Islam, sejarah pemikiran Islam, dan dialog terhadap budaya. Ini pasti anyar ini, guys. Kita pasti anyar. Oh, terbeda guru kok. Bres. Ini pasti perspektif anyar. Enggak anyar grace. Luas. Memang aku sama lebih ngomong. Ini kompleksitas. Jangan diajak ngomong kompleksitas saja belum. Sumber-sumber kajian Islam dapat dilihat dari tema-tema yang dibahas di jurnal berreputasi internasional. Antara lain Sociology of Religion, Journal of the Scientific Study of Religion, Psychology of Religion and Spirituality. Indonesia memegang peranan penting dalam riset mengenai agama dan Islam. Tampak dari eksisnya jurnal terbitan Indonesia dalam 10 besar jurnal terindeks internasional pada subjek religion. Kalau Great Religion itu jurnal kita 10 besar. Tapi yang tertop itu bukan Indonesia, tetap Amerika. Jurnal Islam itu yang paling top bukan Indonesia. Nah, saya akan meyakinkan kalau Unisma ini sudah kadung dijuluki yang paling top, loh mana buktinya top? Kalau saya buktinya top ya jurnal-jurnalnya harus ranking 10. Wong mahasiswa dikon nulis jurnal aras-aras setengah mati. Ya kasar dikon nikah daripada itu. Lebih rajin. Nah ini jadi ada sesuatu yang saya mimpikan, kita mimpikan bersama, jenengan mimpikan. Jurnal kita 10 top itu harus ada Unisma, gak ada Unisma ini. Lo gedenya nanti. Walau ini jangan ngomong ke Pak Mas Kuri. Jangan ngomong. Ya. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies dan Kudus International Journal of Islamic Studies ada di dalam 10 besar list internasional mengenai perkembangan kaum Muslimin dan Islam sebagai agama yang berkembang di dunia sebagai schemaker. Nah, itu sumbernya 2023 anyar itu pasti anyar itu. Schemaker 2023 loh ya. Anyar itu. Anyar dan otentik. Ono anyar gak otentik. Ono otentik gak anyar. Perawat. Variasi isu mengenai Islam sangatlah kompleks. Keislaman misalnya. Terserah dari mana perspektif Islam kontemporer itu mau dikaji dan didalami. Di Mesir misalnya, tema-tema mengenai hal ini dilacak
dari terbentuknya The National Center for Contemporary Islamic Studies (NCCIS). Yang tujuannya untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman tradisi Islam dan kompleksitas Islam modern yang berkembang. Salah satu lembaga internasional yang berafiliasi dengan pusat studi agama Kristen ialah jaringan. Nah ini sekarang Kristen itu bukan sekarang, udah lama itu membuat Encountering Islam. Wah ini khawatir saya. Kalau dia kuat sekali dan dominan, maka ketika orang mau merujuk masuk lagi Encountering Islam itu. Padahal Encountering Islam sing pakai orang Kristen. Nah ini disinilah yang bilang kita harus berani ngulik perspektif. Cekak jago Anda, mau lu Anda cekak jago. Apabila kita meneliti program yang ditawarkan dalam pendidikan tinggi Barat tentang studi, maka kita akan mendapati banyak program. Nah ini tema-tema ini. Ini saya print yang pertama kalinya. Saya bagi, nanti silakan di print. Ya, mas, semua print aja. Itu kopi. Yang untuk kopi. Satu, studi Islam. Ini kita masih ngomong studi Islam loh ya. Studi sejarah Islam, the historical study of Islam. Sejarah mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, Daud, Nabi. Yang kedua, studi peradaban Islam, the study of Islam civilization. Ini luasnya juga seluas bumi dan langit. Baca balik-balik ngutip senior ya. Karena ngutip senior rek jawabannya jalur formatnya yang buat. Nek ngono pembawaan SMA. Lu ngono kok bangga. Terkutip. Itu anak SMA itu Pak. Itu ngutip. Prof Jun tulisannya kan kutip. Penggawaian copy paste. Mikirnya gak mungkin. Studi mengenai dunia dan kehidupan kaum muslimin. The history of the Muslim world. Penelusuran mengenai histori Islam, yaitu kajian Islam sejak awal kelahirannya dan bukti-buktinya. Artefak-artefak. Siapa yang sudah ke Spanyol? Kalau Alhambra misalnya, tidak hanya tanya. Belum dong. Cita-cita belum tersampai kok. Kalau ke Arab Saudi kan semua sudah. Belum. Ada yang belum. Kita doakan mudah-mudahan. Amin ya Allah. Jadi kalau kemarin Gus Nadir Syah Hussein itu ada 4 kan dunia Islam itu. Arab Saudi. Ya pasti karena ada Haramain. Karena Nabi di sana lahir dan wafat. Rasulullah SAW di situ. Ada Multazam, ada air Zam-Zam, ada Raudhah, ada Ka'bah. Jadi orang Islam maupun orang tidak Islam sepakat bahwa dunia Muslim harus ngurusi dunia Arab Saudi. Yang kedua Mesir, negara ini. Kenapa? Nabi-nabi di sana, Imam Syafi'i di situ. Kemudian pengarang Burda, Al-Bushiri di situ, Ibnu Athaillah di situ. Saya sudah ceritakan. Saya sudah ke Al-Bushiri makamnya, ke Ibnu Athaillah, ke makam Imam Syafi'i.
Islam yang terbesar saat itu Skandaria saudara. Baru dunia Islam itu masih di sini. Nabi-nabi di situ. Siapa saja nabi di Mesir? Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Lut di Mesir. Lah, dengar nggak ada nabi yang di Indonesia? Ada tapi nabi palsu. Orang gimana belajar di sini nabinya palsu semua. Kan ada itu yang Nabi Nadif. Dilawang. Belajar terhadap palsuan. palsu semua itu. Anak Nabi palsu. mulai ya, saya nak cerita kan luar biasa. Kene yo udah mana panci di palsu. Malaikat Jibril. Malaikat lagi palsu. Aku orang ngajarin temen. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lagi palsu. Nabi Isa di palsu. Masya Allah. Aku ada. Boleh palsu itu palsu panganan lah kamu. Palsu nabi. Akhirnya kau nak. Malaikat Jibril. Dari kata Yayasin, akhirnya kan manusia biasa dia di Jawa. Akhirnya badminton naik sepeda motor, bawa raket, lupa nggak bawa helm, disemprit polisi. Dari Yayasin, masa ada nabi disemprit polisi? Nggak masuk akal, itu pasti palsunya. Senjata hilang. Jadi hal yang tidak masuk akal lebih palsu. Emas palsu di sini, bosnya di Indonesia. Apalagi karya ini ya. Mbak Sinta, Mbak Syarifah. Yang di Gondol. Oh, kesini lagi. Tidak. Alhamdulillah. Sudah jodoh sama dengan Jadi Panah pertama. kalau beliau Luar. sering ke Mesir karena Golkar Mesir itu sangat kuat sejarahnya. Nah, kembali ke apa tadi saya cerita mengenai Nabi palsu. Nabi palsu. Indonesia bosnya Di sini ada di Mbak Syarifah sama Mbak. Di sini juga banyak cinta palsu. Wah. Mesane si Joko ini kira-kira. Janji mas. Itu berapa masternya bro? Ini. Masternya sama. Ini Bang. Dompo, Bro. Bukan bro. Itu rayuan palsu semua, Bro. Saya Ariful Wali. Ya bang. Nggak ada konten yang palsu kecuali Mereka palsu bisa. Tidak bisa bro. jadi nomor 4 ini historiografi. Jenengan kalau ilmunya ini notok gitu, wah sudah top sudah. Penelusuran mengenai histori. Studi mengenai hukum Islam, di Islamic law, mengenai ketauhidan dan filsafat Islamic theology and Islamic philosophy. 6 ini akan saya usulkan menjadi temanya disertasi. Tapi bukan masa kita. Minimal yang bimbingan saya masuk sini itu tidak mau bimbing. Setahun tidak mau bimbing, tidak mau ngajar. Karena saya sadar saya dan ahli Prof. Taman urusan senior gitu. Gitu. Damanuri. Prof. Ini. Damanuri. Bulatan lantai, lantai di kalau ngajar lagi 30 menit sama. Studi mengenai Islamic law, top ini. Studi mengenai ketauhidan filsafat. Nah ini ahlinya Masuk adalah Ben. kalau pesantren ini ketauhidan, teologi dan filsafat. Studi. 6 ini. Ada pertanyaan?
Pak Halim ya, terkesima langsung monggo Pak Halim. Nah, Kawan-kawan tadi tepuk tangan itu karena keluh kesah kami sekelas itu karena kebanyakan backgroundnya semuanya tidak lahir dari pendidikan. Jadi ada yang dari HKI. Ya tak absen. Terus lanjut. Nah, akhirnya malah rong Dan ngerti. saya melihat pengembangan perspektif multikultural tidak selalu harus dimulai dari pendidikan, itu jadi yang segar buat kawan-kawan.